polisi yang bisa ngusut. Tidak ada dari sini. Siapa yang membuang di sini? Harus kusut. Apalagi limbah berbahaya buat lingkungan. Harusnya kalau penghasil Pak Wali, ini dia harus kelola dan harus kirim ke PPLI limbah itu kalau nggak salah nilainya dolar, sehingga kalau diserahkan ke orang lain harus yang berizin. Tapi ini yang pelaku ini kalau dia tidak berizin dia melanggar, kemudian tumpah lagi ke tanah. Ini udah pencemaran dan menimbulkan dampak efek ke pelapor, dan ini ada semuanya pasalnya Pak, tergantung penyidik nanti. Ini rumahnya ya? Iya Pak, ini saya sebelah sini. Bayi saya disuruh rawat Pak. Oh, bayi udah dirawat. Di rumah orang anak cucu saya diuap udah 3 kali Pak, Bunda Alia bolak-balik. Batuk terus. Baru pulang seminggu Pak, habis dirawat. Coba Pak bau kayak gini. Terus sampai kalau subuh itu udah mulai menyengat. Ini nggak bisa dijamin. Kami selalu sama Pak Eri itu kontak-kontakan terus Pak. Makanya tadi saya lapor. Beliau lapor ya saya bilang langsung ke lapangan. Dia ke lapangan semua turun. Aparat semua turun. Semua yang diserahi tugas ngurusin Jakarta Timur turun. Ada polisi, ada tentara, ada Satpol PP, ada wali kota, ada camat, ada lurah. Birokrasi juga lapor Pak, nggak langsung ini. Iya. Dulu juga begitu, udah sampai ke Pak Ahok juga saya Pak sendiri. Iya. Tapi Polres belum sampai? Polsek ada yang Jangan-jangan di sana, salah dicium-ciumin, dari situ asal bau gas itu. Jadi besok paginya masak, saya ke TK Pak. TK itu juga banyak muridnya lupa anak-anak kecil. Korban yang dirawat berapa orang Bu? Oh yang dirawat sih itu sampai dirawat enggak, tapi tiap hari uap ke rumah sakit. Oh iya, tiap hari ada suratnya ya. Kalau yang anaknya Bunda Alia muntah. Nggak mau makan sama sekali. Karena sesak ya. Sesak sama muntah ya. Iya. Berapa tahun umurnya? Umurnya berapa namanya? tahun Bu? Oh, kalau cucu saya umurnya 8 bulan. 8 bulan. Namanya siapa Bu? Namanya Ranu Asbar Putra. Terus ini anaknya Mbak Nini. Anaknya Nini. Itu yang pelapor tuh Pak anaknya. Yang anaknya pelapor sih ini siapa namanya? Naya ya. Naya anaknya Bu. Anaknya pelapor. Enggak, anak pelapor. Cucu. Bu Yanita ya? Iya, anaknya Bu Yanita. Namanya siapa tadi? Naya. Umurnya berapa Bu? Umurnya 3 tahun. 3 tahun. Muntah-muntah nih ya? Iya, muntah-muntah. Nggak mau makan sama sekali dia. Ini yang nutup pakai terpal sopo? Ya, ini tahu. kayaknya ini di sini. Dari sini ya. Setelah hari siang ke sini tuh malamnya itu terus ditutup terpal. Habis balik dari sana bau cium ini dibawa tumpang ke rumah orang ini. Oh gitu. Ini di rumah sakit mana Bu? Yang ini di Bunda Alia. Bunda Alia ya. Ya sebagian di sini ditumpahkan. Ibu nama siapa? Buang Sri Rahayu. Ditinggal di dari Sini. Di RT 13 Ibu masuknya ya? RT 13 RW 02. Kelurahan Duren Duren Sawit. Sawit. Pak RT Pak siapa sih? Pak Kodiran. Masih Pak Kodiran ya? Masih. Udah jangan terlalu dekat situ. Saya cepat mungkin itu soalnya bayi ada 3 bayi yang baru lahir di sini. 1, 2, 3, juga baru lahir, 4, 5 ya. Cici Sade. Cici Ini tempat sampah-sampah itu tanah kosong seberang anaknya si Ika. Adik. Ada 5 bayi. Ini sama aja dengan Enggak, yang gali-gali itu Pak. Yang Nggak bisa kita, dia nggak ngaku. Enggak ngaku. Maksudnya informasi kita minta. Nah ini aja. nanti Pak Polisi. Karena maaf ya Pak, karena saya ketemunya sama Pak. Kita nggak ngaku. Ya, ini penyidiknya. Saya nggak bisa, itu langkah independen. Akhir dari tanggal 17-an lapor bau. Kemudian kita menindaklanjuti pada hari tanggal 22 April ya. Kita melihat bukti, tim turun, ada di laporan kami ke wali kota. Kita menemukan bukti, tapi setelah kita menemukan, kita tidak menemukan bukti dan pelaku, tapi cerita. Dan inilah lokasi yang terjadi tumpahan. Nah, tumpahan inilah yang kita duga
bahwa ada dimasukkan karena menimbulkan bau yang menyengat. Dan pelapor itu merasakan. Selanjutnya 2 hari kemudian, hari Rabu dan Kamis itu nggak ada bau laporan. Pelapor tidak melapor. Kita bikin nota dinas ke Pak Wali, saya dan masuk Pak Wali minta suruh dilakukan penyidikan. Dan di Rakorwil juga tolong itu ditindaklanjuti. Dan kemudian benar hari Jumat setelah libur itu saya dapat laporan terus bahwa begini menyengat terus sampai ke Minggu. Bahkan ini terjadi penutupan lagi di lapangan. Pas saya datang kemarin tanggal 4, saya mau tidak mau lapor lagi ke Pak Wakil. Pak Wakil langsung tadi pas saya lapor langsung tindak lanjut sini. Saya juga agak kaget juga. Langsung beliau telepon Intel, telepon Dandim, telepon Camat, Satpol PP, dan saya mendampingi. Ini pelapor. Ini kan pencemaran lingkungan nih, Pak. Dugaan, ya. Makanya kita lihat nih baunya menyengat kan. Tapi saya nggak berani mengatakan ini seperti apa kalau alat bukti tidak kita ambil. Dan kemudian akibat tumpahan, sisa tumpahan katanya menurut cerita dugaan ditanam di sebelah sana. Dan itu harus diselidik. Dan itu hak independen daripada polisi, penyidik. Kita pemerintah nggak bisa masuk ke dalam ini. Kalaupun nanti benar ternyata pencemaran lingkungan, apakah itu ada sanksinya apa melanggar apa? Pasalnya ada. Kalau itu limbah kimia, limbah B3. Polisi sangat tahu itu semua. Penyidik sangat tahu itu semua. Sanksinya bisa apa? Ada hukuman 1-3 tahun dan kalau ini bisa beberapa dia tanpa izin dan melakukan pencemaran bisa berlapis itu. Bisa denda, ada dendanya? Ada denda, karena pidana penjara ya 1-3 tahun atau dan denda dan 1-3 M. Oh gitu. Ada pasalnya semua. Ya. Di Undang-Undang 32 tahun 2009. Memang ada yang berarti ada pembiaran kan gitu kan? Kan bisa aja gitu. Namun setelah itu ya udah kita tutup, udah nggak ada yang nggak bisa begitu. Harus ada yang bertanggung jawab ini masalah ini. Ini nggak bisa main-main. Ini masalah limbah berat itu bukan hanya Indonesia, hukum internasional pun juga tidak membolehkan pencemaran lingkungan karena dunia ini bukan punya kita sendiri. Dunia ini punya semua manusia yang ada di dunia. Jadi kalau ada pencemaran di Jepang, kita di Indonesia juga boleh protes. Ada pencemaran di Amerika di mana ada nuklir, ada apa kan protes dari mana-mana. Begitu juga kita di sini pencemaran, orang lain juga bisa protes. Nah, apalagi itu udah jelas-jelas warga terdekat udah mengeluh, sudah melapor, sudah ini. Jadi ini nggak bisa main-main. Dan saya pastikan pelakunya ini pasti ketemu. Gitu, pelaku ini pasti ketemu. Dan ini harus ada tindakan hukum yang nyata. Nggak bisa semua orang seenak-enaknya hidup di republik ini. Tidak ada satupun, tidak ada yang jagoan. Tidak ada yang jagoan, yang kebal hukum, kebal apa, kebal nggak mempan golok, kebal nggak mempan peluru, nggak ada. Semuanya nggak ada. Kan gitu. Semuanya itu, semua orang yang hidup di republik ini harus tunduk pada hukum, harus tunduk pada aturan, harus tunduk sama pemerintah. Gitu. Nggak ada yang jagoan, nggak ada. Jadi itu, yang jagoan itu hukum, aturan, ketentuan. Itu yang menjadi panglima tertinggi kita. Yang menjadi panglima kita adalah hukum, aturan. Semuanya ikut itu. Selama nggak ikut aturan, ya pasti ada tindakan. Gitu. Ibu dari mana, Bu? Saya dari BZ, Pak. Saya Ibu Hadi, Sekretaris RT, katanya ada. Iya. Ada ini di sini. Ya, ini menindaklanjuti keluhan, laporan, dan komplain dari masyarakat yang sudah bertahun-tahun tentang keberadaan lingkungan ini yang sangat mengganggu dari segala segi, dari segi keindahan mata, dari segi kebersihan, dari sisi lingkungan, kemudian terakhir itu dari sisi bahaya limbah B3. Limbah B3 itu apa, Pak? Ya, limbah yang berbahaya bagi kesehatan manusia, yang menyengat itu, yang semua nggak bisa dekat ini, kita pada tutup hidung semua di situ. Ada zat kimia yang berbahaya, yang sebenarnya nggak boleh keluar kemana-mana.
itu harus diatur tersendiri pemusnahannya, nggak boleh dibuang di sembarang tempat. Jadi Nah, mungkin ini karena ada dibuang. hubungannya dengan ini kan seperti proyek ini. Tahun lalu termasuk saya menghadap kepada Pak Ahok. Oleh sebab itu kan di tembok itu barangkali itu jalan keluar dari Pemda, waktu itu masih wakil gubernur, kemudian di tembok. Nah sekarang yang kedua lagi ini yang bau ini. Iya. Iya. Ya itu. Ya, Kemarin kita dipanggil sama Pak Gubernur, ya Ya. disuruh kan tertibkan. Iya betul. Karena banyak bayi-bayi di sini, Perintahnya Pak. Pak Gubernur, semua orang yang tidak ikut aturan tertibkan. Betul. Itu aja. Ini ada sebuah lokasi tanah yang memang kepemilikan dari tanah ini sedang berdebat ya, bersengketa. Nah, sementara itu di lahan ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menampung limbah-limbah, sampah-sampah yang kita sendiri nggak tahu dari mana. Nah, itu sangat mengganggu dan melanggar banyak aturan. Apakah itu peraturan daerah sampai kepada undang-undang. Nah, terakhir ditemukan adanya semacam bau yang sangat menyengat, yang sangat berbahaya, yang kita duga itu ada limbah yang berbahaya, mungkin kategori limbah B3. Nah, ini sudah menjadi ranahnya penyidik. Hari ini sedang dikumpulkan keterangan, akan disidik oleh polisi. Pelapornya jelas, realita di lapangannya jelas, hanya pelaku utamanya siapa itu yang nanti akan disidik. Setelah itu ketemu tentu akan diberlakukan ketentuan yang berlaku. Ya mungkin nanti penjaranya, hukumannya kurungan dan denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau untuk lokasi ini sendiri Pak, apa ada langkah-langkah dari Pemkot sendiri Pak? Ya, yang langkah di sini jelas nggak boleh. Ini dalam waktu dekat akan ditertibkan, akan kita bongkar. Karena tidak benar ini membangun di tempat ini dengan cara begini tanpa izin dan sebagainya. Tidak boleh. Dalam waktu dekat akan kita tertibkan. Dan aktivitas di sini juga nanti akan ditutup. Tidak boleh. Semua itu ada izin. Orang boleh berusaha apapun, tapi harus ada izin. Harus jelas ada izin. Kalau mau nampung limbah itu ada izinnya. Kalau mau nguruk tanah itu ada izinnya. Semua ada izin. Ini bermula dari karena tidak taat pada aturan, sehingga terjadi gangguan-gangguan. Berarti kalau dari limbah sendiri belum diketahui Pak ya, pihak siapa yang membuat itu? Ya itu sedang menjadi kewenangan penyidik polisi. Nanti akan. Himbauan warga yang tinggal di sini Pak? Oh tidak ada himbauan, ya ini memang nggak boleh. Apa yang perlu dihimbau? Ini nggak boleh. Ya. Atau Ya, mereka harus segera menyingkir karena kita segera akan tertibkan. terima kasih banyak Pak Wakil. Ya. Dua.